Tidak jarang orang bertanya kepada saya, apa yang membuat Pak Bambang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan secara full time sebagai seorang gembala jemaat? Jawaban saya adalah, ada kalanya Tuhan mengubah rencana kita dan menggantinya dengan rencananya. Bagaimana seharusnya kita bersikap ketika Tuhan mengubah rencana kita? Kita perlu memiliki tanggapan yang tepat ketika hal itu terjadi, sehingga kita akan mengalami masa depan yang lebih baik bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kelahiran dan kehadiran Kristus di dunia telah memberikan anugerah keselamatan dan pengharapan bagi kita semua. Kebaikan Tuhan tersebut akan kita rayakan melalui ibadah Natal pada hari Rabu 25 Desember yang akan datang. Dengan tema Hope is Here, harapan ada di sini. Dan seminggu kemudian kita akan memulai tahun yang baru dengan mengikuti ibadah awal tahun pada hari Rabu 1 Januari 2025 dengan tema Level Up ke tingkat lebih tinggi. Kedua ibadah tersebut akan diselenggarakan baik secara online maupun secara onsite di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 4 kali ibadah. Alokasi waktu ibadah Natal dan awal tahun dapat Anda lihat seperti yang tertera di layar. Untuk menghadirinya diperlukan tiket. Tiket akan dibagikan secara cuma-cuma di setiap satelit. Tiket Natal akan dibagikan pada hari Minggu 15 Desember, sedangkan tiket awal tahun akan dibagikan pada hari Minggu 22 Desember. Pastikan Anda menghadiri ibadah pada tanggal-tanggal tersebut. Komunitas yang saling memperhatikan dan membangun akan menguatkan iman kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Melewati perjalanan kehidupan selama sekian tahun dan melalui berbagai pengalaman kehidupan yang telah saya jalani, salah satu pelajaran penting yang saya petik adalah bahwa ada kalanya Tuhan mengubah rencana kita dan menggantinya dengan rencananya. Tentu bukan berarti dengan demikian maka kita tidak perlu atau tidak boleh membuat rencana. Dan juga tidak berarti bahwa semua rencana kita pasti akan diganti oleh Tuhan dengan rencananya. Bukan. Namun dalam realitas memang ada kalanya Tuhan mengubah rencana kita dan mengganti rencana itu dengan rencananya. Berulang-ulang saya mengalami hal tersebut, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, maupun dalam jemaat yang saya gembalakan. Salah satunya adalah sehubungan dengan keberadaan saya dalam melayani Tuhan secara sepenuh waktu. Tidak jarang orang bertanya kepada saya, apa yang membuat Pak Bambang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan secara full time sebagai seorang gembala jemaat? Apakah hal itu merupakan cita-cita sejak masa kecil? Sesungguhnya saya tidak pernah memiliki cita-cita untuk menjadi seorang gembala jemaat ataupun melayani Tuhan sebagai seorang full timer. Lalu, kalau demikian, apakah yang menjadi cita-cita saya ketika saya masih berusia remaja tentang masa depan saya? Banyak, bermacam-macam, dan berganti-ganti sebagaimana layaknya anak remaja yang belum memiliki fokus kehidupan. Mulai dari cita-cita menjadi seorang tentara sampai menjadi seorang sarjana teknik. Seiring dengan perjalanan waktu, saya memutuskan untuk menempuh kuliah di bidang teknik elektro. Dan selepas dari kuliah, kemudian meniti karir dengan bekerja di dunia industri. Namun nampaknya Tuhan memiliki rencana yang berbeda untuk hidup saya. Selangkah demi selangkah, Ia mengalihkan arah kehidupan saya. Sehingga dari orang yang tidak terlibat dalam pelayanan rohani,
Tuhan membawa saya kepada pelayanan dan kemudian menempuh pendidikan teologi di Dallas, Texas. Apakah meniti karir di dalam dunia industri adalah hal yang salah? Jelas tidak salah dan bukan suatu dosa. Namun memang ada kalanya rencana Tuhan tidak sama dengan rencana kita. Itulah yang saya alami. Sepulang dari belajar teologi di Amerika, saya kembali bekerja di dunia industri dan di saat yang sama terlibat di dalam perintisan jemaat di Surabaya bersama almarhum Pak Yeremia Rim dan rekan-rekan yang lain. Sesudah jemaat yang kami rintis itu terbentuk, yaitu pada pertengahan tahun 1987, saya pun melayani secara volunteer sebagai salah seorang gembala di jemaat tersebut. Sementara itu, saya tetap bekerja di dunia industri. Waktu pun berjalan. Setahun kemudian, gereja kita yang di Surabaya itu menerima seorang tamu, Bob Weiner, seorang hamba Tuhan dan pendiri dari gereja Maranatha di Amerika Serikat. Dalam kunjungannya kali itu, saya bertugas untuk menemani dirinya selama ia berada di Surabaya. Di antaranya, yaitu menemani dia untuk makan siang di salah satu hotel. Sementara kami makan bersama, Bob Weiner berkata kepada saya, "Bambang, sudah waktunya bagi kamu untuk meninggalkan profesimu dan melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Lebih baik tenaga dan waktumu engkau berikan untuk melayani Tuhan daripada engkau berikan bagi perusahaan tempat engkau bekerja." Sementara kami mendiskusikan tentang apa yang ia katakan itu, seorang pria kulit putih masuk ke ruang makan tempat kami sedang makan siang. Pria ini adalah salah seorang manajer perusahaan General Electric atau GE yang ditempatkan sebagai konsultan di perusahaan tempat saya bekerja. Tentu saja ia menyapa saya karena memang dalam pekerjaan kami saling berkaitan. Melihat hal tersebut, Bob Weiner bertanya kepada saya, "Who is he?" Saya jelaskan tentang siapa orang tersebut. Mendengar penjelasan saya dengan senyum yang sangat lebar, Bob Weiner berkata, "That's good." Langsung ia bangkit berdiri dan mendatangi konsultan tersebut. Ia berkata, "May I introduce myself? My name is Bob Weiner, a pastor from America. I just want you to know that starting next month, my friend Bambang is gonna quit his job and he will serve as a full-time church pastor." Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bob Weiner, seorang gembala jemaat dari Amerika. Saya ingin memberitahu saudara bahwa mulai bulan depan teman saya Bambang akan berhenti dari pekerjaannya dan dia akan melayani sepenuh waktu sebagai seorang gembala gereja. Dengan terheran-heran konsultan itu bertanya kepada saya, "Is that true, Bambang? Apakah hal itu benar?" Belum sempat saya menjawab dan memberi penjelasan, Bob Weiner sudah langsung menjawab, "Of course that's true. Starting next month, he will quit his job. Mulai bulan depan ia akan berhenti dari pekerjaannya." Hari Seninnya, tentu saja konsultan ini melapor kepada presiden direktur yang adalah pemilik perusahaan tempat saya bekerja tentang informasi yang ia dengar dari Bob Weiner tersebut. Untuk menjernihkan masalah, yaitu supaya pemilik perusahaan tempat saya bekerja itu tidak salah paham tentang apa yang terjadi, maka saya jelaskan duduk perkara dari informasi yang ia dengar tersebut. Saya jelaskan bahwa semula ide untuk berhenti bekerja tadi bukanlah rencana saya. Lalu pemilik perusahaan tempat saya bekerja bertanya, "Berarti kamu tidak akan berhenti bekerja bukan?" Saya jawab, "Sebaiknya saya tetap berhenti bekerja, Pak. Karena saya yakin itu adalah rencana Tuhan bagi diri saya." Singkat cerita, 6 bulan kemudian saya berhenti bekerja dan melayani Tuhan secara sepenuh waktu selama 36 tahun. Yaitu sampai saya purna tugas pada tahun yang lalu. Padahal seperti yang telah saya paparkan tadi, pada awalnya hal itu bukan merupakan cita-cita ataupun rencana saya. Namun memang ada kalanya Tuhan mengubah rencana kita dan mengganti rencana itu dengan rencananya. Apakah saya menyesali rancangan Tuhan tersebut? Tidak. Saya tidak menyesali rancangan Tuhan dan keputusan saya untuk menyerahkan diri kepada rancangan Tuhan. Saya yakin rencana Tuhan adalah selalu yang terbaik bagi umatnya yang adalah anak-anaknya sendiri. Bahwasanya rencana Tuhan selalu bersifat baik, hal itu dapat kita lihat dalam peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Yesus Kristus. Itulah peristiwa yang dialami oleh Maria,
seorang perempuan yang dianugerahi Allah kehormatan untuk mengandung, melahirkan, dan mengasuh Yesus 2000 tahun yang lampau. Sebelum kelahiran Yesus itu terjadi, Allah terlebih dulu memberitahu Maria bahwa ia akan mengubah rencana yang dibuat oleh Maria bagi hidupnya. Pemberitahuan tersebut disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel, yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Melalui pemberitahuan yang disampaikan malaikat Gabriel ini, saudara akan melihat bagaimana seharusnya saudara bersikap ketika Tuhan memiliki rencana yang berbeda dengan rencana saudara. Mari kita melihat peristiwa itu dengan membaca dan menelaah ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi secara bertahap. Untuk itu, kita mulai dengan membaca latar belakangnya, yaitu Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 29 terlebih dulu. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 29. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Di ayat 27 dijelaskan tentang siapakah Maria ini. Ia adalah seorang gadis yang belum menikah, namun sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf, yang adalah seorang keturunan dari Raja Daud. Artinya sebagaimana layaknya orang yang telah bertunangan, tentu Maria memiliki rencana bagi masa depannya. Di masa kini, pemudi seperti Maria ini pada umumnya sudah merencanakan tanggal pernikahannya, pakaian yang akan ia kenakan, siapa saja yang akan ia undang ke pesta pernikahan, bahkan di mana foto priwet akan dibuat, dan berbagai macam detail lainnya. Hanya saja, apapun rencana yang telah dibuat oleh Maria tentang masa depan dirinya sehubungan dengan pernikahannya itu menjadi bubar, karena Allah memiliki rencana yang berbeda. Rencana seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel di ayat 30 sampai 34. Mari kita lihat ayat-ayat tersebut. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 34. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Sebagaimana yang dicatat di ayat 30. Kepada Maria, malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut hai Maria." Apakah yang ditakutkan oleh Maria sehingga malaikat ini berkata seperti itu? Di ayat 31 dan 34 diberikan penjelasan, yaitu bahasanya Maria akan mengandung sebelum ia menikah. Kehamilan yang tentunya akan sangat menakutkan bagi Maria. Apabila di masa sekarang saja, khususnya dalam masyarakat yang menghargai kekudusan rumah tangga, tidak ada perempuan yang berharap bahwa ia mengandung sebelum menikah. Apalagi di dalam masyarakat Yahudi 2000 tahun yang lampau. Bagi mereka yang hidup di masa itu, kehamilan di luar pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat memalukan dan yang berisiko sangat tinggi. Karena menurut hukum Taurat, pelaku perzinahan wajib dihukum mati. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila sebelum menyampaikan rencana Allah tentang kehamilan Maria tersebut, malaikat Gabriel terlebih dulu berkata, "Jangan takut hai Maria." Dengan berkata seperti itu, Gabriel menegaskan apabila Tuhan mengubah rencana Maria dengan rencananya,
tak usah Maria merasa takut. Pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini sangat relevan untuk semua kita yang hidup di masa kini. Jangan takut ketika Tuhan mengubah rencana saudara dan menggantinya dengan rencananya. Mengapa? Karena yang pertama, Allah adalah pribadi yang maha baik. Saya ulangi, ketika Allah mengubah rencana saudara, janganlah saudara merasa takut. Karena Allah adalah pribadi yang maha baik. Dengan kata lain, apapun yang ia rencanakan bagi saudara, hal itu senantiasa baik. Bahkan kalaupun rencananya itu sangat berbeda dengan rencana saudara, tidak usah diragukan bahwa itu adalah demi kebaikan saudara. Tentang kemahabaikan Allah ini, di ayat 30, malaikat Gabriel berkata sebagai berikut. Kata malaikat itu kepadanya, maksudnya kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah." Sebagaimana yang berulang kali pernah saya jelaskan, kata anugerah atau charis dalam bahasa Yunani atau grace dalam bahasa Inggris artinya adalah kebaikan Allah yang sangat besar yang kita alami bukan karena kita pantas dan bukan karena usaha kita, namun semata-mata karena kemurahan hatinya. Kalau saudara pantas untuk menerimanya, maka itu bukan anugerah, namun penghargaan terhadap kepantasan saudara. Sebagai contoh, kalau saudara seorang pria yang tampan seperti saya, dan karena itu saudara menerima gelar sebagai pria tertampan di rumah saudara, maka pemberian gelar itu bukan suatu anugerah. Gelar itu diberikan sebagai suatu penghargaan. Dalam hal ini yaitu sebagai penghargaan terhadap ketampanan saudara. Demikian pula kalau saudara menerimanya karena usaha saudara. Hal itu juga bukan anugerah, namun imbalan. Sebagai contoh, kalau saudara seorang pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kemudian di akhir bulan saudara menerima bonus, maka pemberian itu bukanlah suatu anugerah. Bonus itu adalah suatu imbalan, yaitu upah terhadap jerih lelah saudara. Tetapi lain halnya dengan seorang pegawai yang dipanggil untuk menghadap pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Kepada pegawai tersebut, sang pemilik perusahaan itu berkata, "Saya tahu bahwa saudara adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara selalu datang ke kantor dengan terlambat dan selalu pulang sebelum waktunya. Saudara juga telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Namun demikian, saya memaafkan saudara dan di akhir tahun nanti saudara akan mendapat kenaikan gaji." Apakah pegawai itu layak menerima maaf dan kenaikan gaji sebagaimana yang dikatakan oleh atasannya tadi? Tidak, ia tidak layak menerima hal itu. Apakah ia memperoleh semua itu karena upaya dirinya? Bukan, ia sama sekali tidak berupaya untuk mendapatkannya. Sehingga maaf dan kenaikan gaji yang ia peroleh tadi bukanlah suatu penghargaan ataupun imbalan, namun semata-mata karena kemurahan hati dari sang pemilik perusahaan. Itulah anugerah. Anugerah yang ia terima karena pemilik perusahaan tadi adalah pribadi yang maha baik. Demikian pula kalau Allah mengubah rencana saudara dengan rencananya, hal itu tidak terlepas dari kebaikannya. Dengan demikian kita yakin apapun rencana Tuhan bagi diri kita, hal itu selalu demi kebaikan kita. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang jahat bagi anak-anaknya. Demikian pula dengan rencana Tuhan bagi Maria. Seperti yang diutarakan oleh malaikat Gabriel di ayat 30 tadi. Hal itu adalah karena anugerah Tuhan bagi Maria. Walaupun rencana Tuhan tersebut mengakibatkan rencana Maria bagi dirinya sendiri, yaitu memiliki rumah tangga yang normal, sebagaimana layaknya seorang perempuan yang sudah bertunangan menjadi berantakan. Hal itu bukan karena Tuhan bermaksud buruk bagi Maria. Bukan. Namun justru karena ia memiliki rencana yang sangat indah bagi Maria, yaitu agar Maria menjadi seorang perempuan yang menghadirkan sang Mesias di dunia. Mesias, yaitu sang juru selamat, seperti yang dipaparkan oleh Gabriel di dalam ayat 31 sampai 33. Singkat kata, bila Tuhan mengubah rencana saudara
dan menggantinya dengan rencananya. Tak usah saudara merasa takut, karena sesungguhnya Ia maha baik. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha baik, maka rencananya senantiasa demi kebaikan saudara. Jangan takut terhadap rencana Tuhan. Ia maha baik. Selanjutnya, yang kedua, ketika Allah mengubah rencana saudara, janganlah merasa takut, karena Allah adalah pribadi yang maha berhikmat. Saya ulangi, janganlah merasa takut ketika Allah mengubah rencana saudara dan menggantinya dengan rencananya. Karena yang kedua, Allah adalah pribadi yang maha berhikmat. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang hikmatnya bersifat terbatas. Karena itu rencana Allah selalu lebih baik daripada rencana kita. Sekali lagi, bukan berarti bahwa kita tidak perlu membuat rencana, dan juga bukan berarti bahwa Tuhan pasti akan mengubah semua rencana kita. Bukan demikian. Sebagai makhluk yang diberinya akal budi, Tuhan menghendaki agar kita membuat rencana. Dalam Alkitab terdapat banyak nasihat tentang perlunya untuk membuat rencana. Di antaranya yaitu Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8, pasal 21 ayat 5, Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 33, dan masih banyak ayat lainnya. Namun di saat yang sama kita juga perlu menyadari bahwa ada kalanya Allah melakukan intervensi dalam kehidupan kita dan mengubah rencana kita dengan rencananya. Apabila hal tersebut terjadi, janganlah saudara merasa takut, karena rencana Allah senantiasa lebih baik daripada rencana saudara. Hikmat yang tak terbatas menjamin hal tersebut. Hal itulah yang pernah saya, atau tepatnya kita, alami 25 tahun yang silam. Beberapa tahun sebelumnya gereja kita telah membeli sebidang lahan tidak jauh dari salah satu kampus dalam kota Bandung. Di atas lahan tersebut kita bermaksud untuk membangun gedung gereja kita. Singkat cerita, melalui perjuangan yang tidak mudah, akhirnya kita mendapat izin untuk membangun gedung gereja dari pemerintah kota Bandung di atas lahan yang telah kita beli tadi. Bukan itu saja, salah satu bank nasional juga memberikan kredit dengan bunga yang sangat rendah untuk pembiayaan pembangunan gedung gereja tersebut. Namun ketika pembangunan akan dimulai, kita mengalami berbagai macam hambatan dari masyarakat di luar wilayah tempat lahan itu berada. Singkat cerita, akhirnya proyek pembangunan gedung gereja di atas lahan tersebut terhenti selama lebih dari 2 tahun. Berbagai upaya yang kita lakukan untuk meneruskan pembangunan di tempat itu tidak kunjung membuahkan hasil. Dalam situasi seperti itu, tentu adalah wajar apabila saya bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi? Bukankah sebelum membeli lahan, mengurus izin pembangunan gedung gereja sampai kepada memulai pembangunan gedung tersebut, saya, panitia pembangunan dan jemaat telah berdoa memohon pertolongan-Mu. Namun mengapa sekarang kami mengalami hambatan? Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, secara mendadak timbul dalam hati saya keinginan untuk melunasi pinjaman pada bank yang telah kami terima guna pembangunan gedung gereja yang telah saya ceritakan tadi. Oleh karena itu, segera saya mengumpulkan para pengurus gereja dalam sebuah pertemuan. Di dalam pertemuan itu, saya mengemukakan kepada mereka tentang niatan hati saya tersebut. Beberapa orang pengurus jemaat berkata, untuk apa kita melunasi pinjaman itu sekarang? Bukankah kalau kita mendepositokan dana untuk pelunasannya, maka bunga deposito yang kita peroleh masih lebih besar daripada bunga kredit yang harus kita bayar. Memang seperti yang telah saya ceritakan tadi, kita memperoleh fasilitas yang sangat istimewa dari bank itu, sehingga bunga kredit yang dikenakan kepada kita lebih rendah daripada bunga deposito. Dengan kata lain, justru kita akan memperoleh keuntungan bila dana yang akan digunakan untuk pelunasan dari kredit itu kita depositokan saja. Namun tanpa alasan yang jelas, dalam hati saya merasa dorongan dari Tuhan untuk tetap mengajak para pengurus jemaat melunasi pinjaman pada bank tersebut.
Akhirnya semua mereka menyetujui usulan saya tadi. Dan pada bulan berikutnya kami melunasi pinjaman itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu kita melunasi pinjaman tersebut, di luar dugaan dari siapapun juga. 2 minggu kemudian, yaitu pada bulan Agustus tahun 1998. Pemerintah mengumumkan pembekuan beberapa bank, termasuk bank yang telah memberi pinjaman kepada kita tadi. Bukan itu saja, dalam waktu singkat, peristiwa tersebut disusul dengan krisis moneter yang melanda seluruh negeri kita dan yang mengakibatkan suku bunga bank melonjak sampai 70%. Kalau saja saat itu kita belum melunasi kredit pada bank tadi, maka pastilah kita akan terseret ke dalam pusaran badai moneter yang sangat luar biasa tersebut. Melalui peristiwa itu akhirnya kita membeli beberapa lahan di mana gedung-gedung gereja kita saat ini berada. Gedung-gedung gereja dengan lokasi yang lebih baik dan dengan desain yang lebih modern sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan itu saja, semuanya dapat kita wujudkan tanpa kredit dari bank sama sekali. Memang, bila Tuhan mengubah rencana kita dengan rencananya, janganlah merasa takut. Sebab melaluinya Tuhan menunjukkan hikmatnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan hikmat kita sebagai seorang manusia. Hal itulah yang juga dialami oleh Maria. Sebagai seorang perempuan yang telah bertunangan, yang artinya telah merencanakan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya. Tuhan mengubah rencana itu dengan rencananya. Rencana yang jauh lebih mulia daripada rencana Maria sendiri. Hal itu diutarakan oleh malaikat Gabriel di ayat 32 sampai 33 sebagai berikut. Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Ia, yaitu anak yang dilahirkan oleh Maria, Yesus Kristus, akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Melalui kalimat-kalimat yang ia ucapkan ini, Gabriel mengemukakan bahwa Allah memiliki rencana, yaitu agar Maria menjadi perempuan yang akan melahirkan Sang Mesias, Yesus Kristus, atau yang juga disebut sebagai anak Daud, Sang Juru Selamat, dan Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Suatu rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat dibayangkan oleh Maria. Rencana yang jauh lebih mulia dan lebih indah daripada apa yang direncanakan oleh Maria bagi dirinya sendiri. Untuk itu Allah mengganti rencana Maria dengan rencananya. Itulah sebabnya di ayat 30 tadi, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, jangan takut. Karena bila Allah mengubah rencana Maria dengan rencananya, hal itu akan membawa kebaikan bagi Maria. Sebab kalaupun rencana Allah tidak seperti yang diharapkan oleh Maria, sesungguhnya di dalam hikmatnya yang tak terbatas, Allah mengetahui yang terbaik bagi hari depan Maria. Hal yang sama juga berlaku bagi saudara. Jangan takut ketika Allah mengubah rencana saudara." Sekarang yang ketiga, ketika Allah mengubah rencana saudara dan menggantinya dengan rencananya, janganlah merasa takut karena Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Saya ulang, yang ketiga, ketika Allah mengubah rencana saudara dan menggantinya dengan rencananya, janganlah saudara merasa takut karena Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Di dalam kemahakuasaannya, Allah mampu mewujudkan apapun yang ia rencanakan sehingga tidak ada rencananya yang akan gagal. Hal tersebut diutarakan oleh malaikat Gabriel di ayat 35 sampai 37 guna menanggapi pertanyaan Maria di ayat 34. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 37. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki."
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita baca kembali ayat 37 ini secara bersama-sama. Ucapkan dengan segenap hati dan dengan penuh iman. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingatlah bahwa Allah adalah pribadi yang maha berhikmat. Sehingga ada kalanya rencana yang ia buat melampaui kesanggupan kita untuk mencernanya dengan pikiran kita. Namun sebesar apapun rencana Allah itu, ia senantiasa sanggup mewujudkannya. Sehingga ketika Maria tidak dapat memahami bagaimana mungkin ia akan mengandung sebelum menikah, malaikat Gabriel berkata kepada dirinya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam kuasa yang tidak terbatas, Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Kesanggupan Allah dalam melakukan mukjizat tersebut terlihat melalui keberadaan dari gedung-gedung gereja kita di saat ini. Seperti yang telah saya ceritakan tadi. Ia telah mengubah rencana kita dalam hal pembangunan gedung gereja dan menggantinya dengan rencananya. Bukan saja ia menggantinya, tapi ia juga menolong kita agar mampu membangunnya. Ia menolong dengan memberkati semua saudara dan menggerakkan hati saudara dalam membiayai pembangunan tersebut. Sehingga dengan demikian pembangunan itu dapat berlangsung tanpa kita meminta sumbangan ke sana kemari. Tuhan dalam kemahakuasaannya menyediakan semua yang kita perlukan melalui semua saudara. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Menanggapi pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tentang niatan Allah untuk mengubah rencana Maria dengan rencananya tadi. Maka di ayat 38 Maria berkata sebagai berikut. Kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dengan berkata seperti itu, Maria menyatakan imannya kepada Tuhan, kerendahan hatinya, serta penyerahan dirinya kepada kehendak Allah. Itulah sikap yang terbaik yang harus ada pada diri kita ketika Allah mengubah rencana kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha baik, maha berhikmat, dan maha kuasa. Dengan rendah hati kita mengakui bahwa rencananya selalu lebih baik daripada rencana kita. Dalam iman dan kerendahan hati kita menyerahkan hidup kita ke dalam rencananya. Tindakan penyerahan diri yang tidak akan kita sesali. Sebab sesungguhnya apapun yang Tuhan rencanakan selalu yang terbaik bagi anak-anaknya. Singkat kata, kehadiran dan kelahiran Yesus Kristus di dunia 2000 tahun yang lalu merupakan wujud dari kebaikan, hikmat, dan kuasa Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam kasih-Nya kepada umat manusia. Serta hikmat dan kuasa yang tidak terbatas yang akan kita rayakan melalui ibadah Natal pada hari Rabu 25 Desember yang akan datang. Baik secara online maupun onsite di gedung gereja di Pasir Koja. Guna menghadiri ibadah Natal secara onsite tersebut, saudara perlu memiliki tiket. Tiket dibagikan secara cuma-cuma dalam ibadah di semua satelit gereja kita pada hari Minggu 15 Desember yang akan datang. Melalui ibadah Natal, baik secara online maupun onsite tersebut, saya mengajak saudara untuk menatap hari esok dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jangan takut, do not fear, karena sesungguhnya Allah dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Mari sekarang dalam iman dan penyerahan diri kepada rencana Tuhan, seperti yang diteladankan oleh Maria tadi, kita berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya
Apapun yang kami alami selama kami hidup dalam rencana Tuhan, bahkan kalau rencanamu itu berbeda dengan rencana kami percaya Tuhan adalah pribadi yang baik. Engkau adalah pribadi yang maha baik. Dan bukan hanya engkau maha baik, engkau juga maha berhikmat dan maha kuasa. Sehingga tidak ada rencanamu yang akan gagal. Dan rencanamu senantiasa membawa kebaikan bagi kami. Dengan penuh iman dalam kerendahan hati, kami menyerahkan diri kami ke dalam rencanamu. Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya, kalau kami hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Mu, maka sesungguhnya kami akan Kau bawa kepada hari depan yang indah seperti yang telah Engkau rencanakan. Dengan penyerahan di dalam iman, kami menyerahkan hari depan kami ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari sebelum kami selesaikan tahun ini, Tuhan tuntun dan sertai hidup kami. Sehingga kami dapat menyelesaikan tahun ini dalam kemenangan. Dan memasuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan dan iman kepada Tuhan. Iman yang tidak akan mengecewakan. Dalam iman itu pula saya berdoa sekarang. Ulurkan tangan kasih dan mujizat-Mu. Menjamah setiap orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Pertolongan dalam hidup rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kesehatan mereka, bagi masa depan mereka. Karena sesungguhnya Tuhan Kau baik. Tuhan Yesus Kau baik. Dan kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan. Dalam nama-Mu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dalam yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.